Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, hidup takut akan Tuhan. Apa itu hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjauh, kita menghindar daripada Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan artinya ada rasa kegentaran terhadap Tuhan. Ada sikap di mana kita benar-benar berhati-hati agar kita tidak melanggar perintah Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita mau tunduk terhadap kehendak Tuhan. Kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Itulah maksud daripada takut akan Tuhan. Lalu kenapa hidup takut akan Tuhan sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Karena hidup takut akan Tuhan memberikan kita manfaat, hal yang sangat-sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita membaca di kitab Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27, di sini kita diberitahukan apa saja hal yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di sini dikatakan ketika kita memiliki hidup takut akan Tuhan, kita hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, maka ada suatu ketentraman, ada suatu sikap yang dimana kita tidak begitu khawatir, tidak panik, kita tidak takut, ada rasa aman, ada rasa tenang, ada kekuatan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menghadapi sekalipun hal itu sesuatu yang menakutkan, kita tahu kemana kita pergi, yaitu kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Dan Dia selalu beserta dengan kita. Karena Dia berkenan kepada kita. Karena kita hidup takut akan Tuhan. Jadi kita tidak akan menjadi takut ataupun khawatir sekali atau panik dalam menghadapi apapun. Selalu ada rasa tenang, ada rasa kekuatan di dalam diri kita. Karena kita tahu kita ada tempat perlindungan. Kita punya Tuhan. Dan bahkan di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan pun tidak berdiam diri. Tuhan, Dia menjadi tempat perlindungan bagi kita. Dia akan menjaga kita. Dia akan memperhatikan kita. Dia akan menolong kita. Sehingga kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Jatuh tidak bangkit-bangkit lagi. Kita tidak akan sampai terjerat dan akhirnya kita habis sama sekali. Tidak. Di sini dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, kuncinya adalah kalau kita hidup takut akan Tuhan. Karena barulah Tuhan akan beserta dengan kita, berkenan kepada kita. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menuruti perintah-perintah. Lalu di ayat yang ke-27, di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dikatakan ketika kita memiliki sikap takut akan Tuhan, maka kita akan terhindar dari jerat maut. Kita tidak akan sesat yang akhirnya akibatnya membuat kita binasa. Kita tidak akan sampai jatuh yang membuat kita akhirnya hancur. Kita akan dihukum. Tidak akan. Kenapa? Karena kita selalu melihat apa perintah Tuhan.
kita selalu memperhatikan dan kita mau menuruti jalan kebenaran ini. Sehingga kita tidak akan menyeleweng ataupun kita sesat yang membuat kita binasa ujung-ujungnya. Orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tidak akan jatuh ataupun tidak akan binasa. Karena perintah Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kita kehidupan. Makanya di sini dikatakan sumber kehidupan, ujung daripada menaati perintah Tuhan adalah suatu sukacita, suatu kehidupan. Kita tidak akan mendapatkan hukuman. Kita tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ujung daripada semuanya itu adalah sukacita. Di dunia ini Tuhan pasti senang kepada kita. Dan terlebih ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dengan penuh sukacita. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kita berusaha menaati perintah Tuhan. Bukan berarti kita hidup sempurna. Kita manusia selama di dunia ini tidak bisa sempurna. Tetapi kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita cepat-cepat bertobat. Seperti Raja Daud, dia bertobat, dia tinggalkan dosa itu dan dia kembali kepada jalan kebenaran. Nah, jadi di sini dikatakan ketika kita takut akan Tuhan, kita akan terhindar dari jerat maut. Contohnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita dalam berbisnis, kita berbisnis dengan baik, dengan jujur, dalam punya usaha kita menjalankannya dengan jujur, tidak main curang, tidak melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kita. Tuhan pun senang kepada kita. Tetapi ketika kita melakukan segala cara-cara yang jahat, demi mendapatkan keuntungan, kita tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka apa yang terjadi akhirnya? Kita mungkin jatuh ditangkap, akhirnya kita hancur. Dan kalaupun kita ketemu dengan Tuhan, bagaimana sikap kita ataupun perasaan kita menghadap Tuhan? Tentunya kita akan malu di hadapan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita akan malu bertemu dengan Tuhan, karena selama kita hidup di dunia ini tidak berusaha hidup takut akan Tuhan. Jadi kita anak-anaknya harus perhatikan hal ini. Kita harus selalu takut akan Tuhan. Jadi sangat penting, karena ini memberikan kita yang manfaat yang benar-benar berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, hiduplah takut akan Tuhan, turutilah perintah Tuhan, berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pun akan berkenan kepada kita. Kita pun akan merasa aman bersama dengan Tuhan. Kita akan bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan baik, dengan pimpinan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.